Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi masih di subjek statistik. Sebelumnya, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 2 peluang atau probability untuk subbab peluang bersyarat, kemudian juga subbab kaidah penggandaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kaidah yang bernama Bayes atau teorema Bayes seperti itu. Nah, kaidah ini sangat penting gitu ya untuk dasar bagi ketika Anda ingin menggunakan metode-metode statistik selanjutnya. Baik, kita akan mulai. Semoga bisa terlihat ya. Baik, PPT-nya. Oke, teorema Bayes. Ya, kita awali dulu dengan pendahuluan gitu ya. Jadi, oke, baik. Teorema Bayes. Kita lihat kembali soal pada bab sebelumnya. Mungkin teman-teman masih ingat soal yang membahas tentang pemilihan sarjana yang kemudian akan dipilih berdasarkan jenis kelamin dan status untuk mempublikasikan pentingnya didirikan industri baru seperti itu. Nah, di sini M, jadi M adalah laki-laki, bekerja adalah E, begini ya. Nah, ada informasi tambahan dari soal sebelumnya, yaitu bahwa ternyata di antara yang bekerja 36 itu adalah merupakan anggota dari Rotary Club. Dan dari yang menganggur, 12-nya adalah anggota dari Rotary Club. Kita ingin menghitung peluang kejadian A bahwa individu yang terambil adalah anggota dari Rotary Club. Nah, di sini saya di buku gitu ya, dibuat sebuah diagram Venn di mana A ini menunjukkan keanggotaan dari Rotary Club. E menunjukkan apa ini? Bekerja gitu ya. Maka di sini E irisan A adalah yang bekerja dan juga merupakan anggota dari Rotary Club. E komplement ya. Kalau Anda mungkin E dengan petik di atas sama dengan E komplement, artinya selain atau yang bukan E. Ya, jadi komplement atau petik itu mengatakan yang selain atau yang bukan himpunan, yang di luar himpunan E. Nah, di sini E irisan A berarti dia yang masuk Rotary, dia juga bekerja. Sementara E petik ini artinya berarti dia menganggur tapi dia juga anggota Rotary. Nah, bisa diartikan di sini PA ketika A ini adalah peluang. Ini kurang P ya. Mohon maaf. Peluang apa? Peluang terpilihnya anggota yang merupakan anggota dari Rotary Club adalah jumlah dari peluang atau ini bisa disebut N ya, N atau P, jumlah dari peluang irisan antara yang bekerja dan yang masuk Rotary dan irisan antara yang tidak bekerja atau menganggur dan anggota Rotary. Nah, ini bisa dilanjutkan. Ini tadi saya kopikan ke persamaan ini, mengingat bahwa PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi A irisan B, maka kita bisa lihat di sini. Ini P ya. Baik, sebentar. Nah, dari ini ya, dari rumus ini maka bisa diambil dari sini ya. Jadi PA adalah P union ini diganti menjadi plus begini ya. Nah, dikurangi A irisan B. Kita lihat di sini saya rasa ini tidak ada irisannya ya, jadi tinggal ditambahkan seperti ini. Ini ya, maka sama dengan, jadi union ini tinggal ditambahkan, kemudian ini E irisan A dengan menggunakan teorema ini, maka ini apa? Ada yang ingat teorema apa? Ya, teorema peluang bersyarat. Maka P
E irisan A ini adalah PE, peluang kejadian E, dikalikan peluang kejadian A, di mana kejadian E terjadi. Begitu ya. Jadi peluang bergabung terpilihnya Rotary Club yang bekerja. Plus ini P menganggur, peluang menganggur, dikalikan peluang terpilihnya anggota Rotary yang menganggur. Seperti ini. Nah, ini. Maka kita bisa lihat di sini, E adalah kejadian individu bekerja, A adalah kejadian individu bergabung di dalam Rotary Club. 36 bekerja di Rotary Club, 12 menganggur adalah anggota Rotary Club, gitu ya. NS-nya adalah 900, NE. NE itu apa? Jumlah yang bekerja. Kita tahu dari mana NE-nya? Ya, ditambahkan, kan bekerja ada yang laki-laki dan perempuan, berarti tinggal ditambahkan 600. Yang 36 ini kenapa tidak ditambahkan? 36 ini sudah termasuk di antara ini. Kan dia laki-laki atau perempuan, maka tidak perlu ditambahkan. Maka NE-nya sama dengan 600. Sementara N selain E artinya yang menganggur di sini adalah 300 ini ya. Nah, ditanya berapakah peluang terpilihnya Rotary Club? Berapa peluang terpilihnya Rotary Club? Kita lihat lagi pertanyaannya. Peluang kejadian bahwa individu yang terambil adalah anggota Rotary Club gitu ya. Jadi individu yang terambil itu merupakan anggota Rotary Club. Nah, kita lihat di sini kita pakai rumus yang ini ya, PA, anggota bahwa individu yang terambil itu adalah anggota Rotary Club adalah P, ini yang tadi dipakai ya, kita tinggal gunakan. Ini ya. Maka PE-nya dihitung berapa? PE adalah NE dibagi NS. NS-nya kan total keseluruhan 900. NE-nya adalah 600 total yang bekerja, ya kan? Ya, ini NE 300, NS-nya 900, berarti 2 bagi 3. Peluang kejadian terpilih anggota Rotary Club yang bekerja, gitu ya, yang sudah bekerja adalah NA. Ini kok kurang gede. NA irisan E dibagi jumlah kejadian E. Irisan A dan E ini adalah berapa? 36 kan? Ini ya. Ini ya. Jadi yang bekerja dan juga merupakan anggota Rotary Club kan 36. Dibagi NE adalah 600. Kita tidak menggunakan 900 ya. Kenapa? Karena ini adalah kejadian bersyarat. Sama dengan 3 dibagi 50. Ya, sama dengan P menganggur, peluang menganggur. Peluang menganggur kan berarti berapa ini? Ya, ini kok 600. Peluang menganggurnya adalah 300. Ini salah ini ya. Berarti 300 dibagi 900 sama dengan 1/3. PA, peluang terpilihnya Rotary Club yang menganggur, yang sebelumnya menganggur adalah jumlah Rotary Club, terpilih Rotary Club dan menganggur. Ini ya, jumlahnya adalah berapa? 12. Saya tuliskan sini 12 dibagi jumlah yang menganggur 300, berarti 12 dibagi 300. Loh, ini kok C? Ya, 12 dibagi 300 berapa? Ayo di ini. Ini bisa dibagi 6 kan 2. Ini dibagi 6 berapa? 50 ya, berarti sama dengan 1/25. Kok bisa C ya? Mohon maaf, salah ketik. Baik, maka tinggal dimasukkan PA-nya, tinggal PE-nya berapa? 2/3, ini ya. PA ketika E terjadi 3/50, P menganggur 1/3, PA ketika menganggur, Rotary Club dan menganggur 1/25. Ya, 1/35. Sebentar, ini saya 3/50, Sebentar. 50 kali 6. Oh, salah ini ya. Ini dibagi 6, 12 dibagi 6. Sebentar, mari kita cek lagi. Oke.
Ini salah ya. Ini bukan 3/50 tapi 1/25 ya. Bisa didapatkan hasilnya seperti ini nanti. Baik, ini perlu dicek lagi. Tapi kurang lebih prosesnya seperti ini. Nah, Anda juga bisa menggunakan tree ini yaitu dia bekerja, menganggur gitu ya, peluang bekerja berapa, peluang menganggur sekian. Kemudian ketika terpilih, ketika dia Rotary Club, bukan Rotary Club seperti ini. Jadi bisa, oh ini harusnya juga Rotary Club ya. Ini enggak ada ini yang Rotary Club. Berarti di sini adalah terpilih Rotary Club yang bekerja, Rotary Club yang menganggur. Ini seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah teorema Bayes, kita juga akan mengenal kaidah peluang total atau kaidah eliminasi, begitu ya. Kaidah peluang total atau kaidah eliminasi. Contohnya di sini, bila kejadian B1, B2 tidak sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan lain sebagainya, dan K sampai K, maka untuk sebuah kejadian A yang merupakan himpunan bagian S berlaku PA, kejadian A sama dengan PB1 dikalikan PA ketika B1 terjadi, plus PB2 dikalikan PA ketika B2 terjadi, seperti ini. Nah, ini, yaitu, ini kita langsung ke sini ya. Jadi semisal ada sebuah kejadian A gitu ya, kalau tadi kan contohnya kejadian A ini adalah Rotary Club. Nah, kejadian A ini kemudian terjadi ketika B1 terjadi, ketika B2 terjadi, ketika B2, ketika B3 terjadi, B4 terjadi, dan lain sebagainya. Maka cara menghitung peluang A ini adalah dengan menggunakan cara ini. Seperti itu. Atau kalau di sini teorema Bayes bisa dituliskan dengan seperti ini. PBI dikalikan PA dikalikan BI, di mana I sama dengan 1 sampai K. Kok bisa begini rumusnya? Kita buktikan. Buktinya pada gambar 214 ini ya, terlihat kejadian A adalah gabungan dari kejadian yang saling terpisah. Jadi B1 irisan A, B2 irisan A, dan lain sebagainya. Maka A sama dengan B1 irisan A diunionkan B2 irisan A diunionkan B3 irisan A sampai BK irisan A. Maka berdasarkan teorema ini kita bisa lihat ini tadi disalin dari halaman sebelah ya, halaman sebelumnya, maka ini union ini diganti ke tambah menggunakan teorema ini ya, teorema union atau penggabungan. Nah, juga bisa irisan ini di apa? Ini kaidah peluang bersyarat. Nah, sehingga didapatkanlah teorema Bayes ini, seperti ini. Teorema Bayes. Oke. Nah, contoh 1 teorema Bayes ini, contoh 1, di pabrik perakitan tertentu 3 mesin B1, B2, B3 menghasilkan 30%, 45%, dan 25%. Di sini dituliskan B1 adalah produk dibuat dengan B1, B2, B3 gitu ya. Yang masing-masing bisa digambarkan di sini 0,3, 0,45, 0,25. Totalnya 1 ya, totalnya. Nah, kemudian diketahui dari pengalaman sebelumnya bahwa 2%, 3%, 2% secara berurutan produk yang dibuat oleh masing-masing rusak. Jadi pengalaman rusaknya adalah pengalaman A ini adalah produk rusak ketika dijalankan dengan B1 adalah sekian. Rusak ketika dijalankan B2 sekian, ini ya. Maka pertanyaannya berapakah peluang itu rusak gitu ya. Jadi peluang probabilitas rusaknya berapa? Dengan menggunakan kaidah eliminasi. Oke. Bentar. Dengan menggunakan kaidah Bayes ya. Ya, dengan menggunakan kaidah Bayes, maka Anda bisa menggunakan rumus ini. Maka tinggal dimasukkan gitu ya. Oke, sebentar. Baik, tinggal dimasukkan. Maaf. Jadi B1A dikalikan B1 sama dengan ini. Ini yang pertama dihitung di sini ya. Sama dengan 0,3 dikalikan 0,02. Kemudian yang kedua dihitung di sini. Begitu juga dengan yang ketiga. Nah, setelah itu tinggal ditambahkan. Dapatlah peluang
terjadinya kerusakan, ya, terpeluang dipilihnya produk yang rusak seperti itu. Nah, teorema Bayes, kaidah peluang total mengutamakan pencarian. Jadi kalau yang sebelumnya ini, oh mohon maaf, ini tadi kaidah eliminasi ya, benar ya? Karena belum sampai ke Bayes. Ini adalah kaidah eliminasi. Baik. Nah, kalau di kaidah eliminasi, itu kaidah peluang total mengutamakan pencarian PA atau peluang apabila dia ambil satu barang rusak, maka berapa peluang rusaknya, begitu ya. Dia ambil satu barang, maka berapa peluang rusaknya. Kalau misalnya pertanyaannya jadi, sudah diambil satu barang rusaknya, maka berapa peluang produk tersebut dibuat dari mesin B1, B2, atau B3. Jadi misalnya dari barang diambil itu dia rusak, itu diproduksi dari mesin mana. Ini diselesaikan dengan teorema Bayes. Dengan menggunakan kaidah peluang bersyarat, kaidah peluang bersyaratnya seperti ini, masih ingat ya? Maka misalnya kita kalikan, maka PA irisan BR sama dengan ini. Cuman ingat, pakai kaidah komutatif ya, jadi PBR irisan A dan PA irisan BR ini sama. Maka PBR, PA dikalikan BR, dan PA PBR dikalikan A pun juga sama seperti ini, gitu ya. Jadi kemudian ini seperti ini. Maka teorema Bayes didapatkan juga kalau misalnya kita lihat ini ya, kaidah eliminasi yang sebelumnya, maka teorema Bayes didapatkan seperti ini. PBRA ini ya, PBRA peluang ketika satu produk diambil dan rusak, berapa peluang terjadi itu dihasilkan oleh alat 1, alat 2, atau alat 3 ini sama dengan PBR irisan A dibagi PBR, ini R ya, irisan A, gitu ya. Sebentar. Oke. Ini I ya, ini I. Sebentar. Jadi ini jadi PBR irisan A dibagi PB1. Kalau di sini tadi ada 3 berarti ya B1, B2 dan B3 sama dengan sekian. Ini kan PBR irisan A berarti sama dengan PBR dikalikan PABR ini. Kemudian yang di bawah ini menggunakan yang ini. Jadi ini pembaginya menggunakan kaidah yang ini, kemudian penyebutnya menggunakan kaidah ini. Maka didapatkanlah teorema Bayes. Nah, contoh yang kedua, soal dengan mengacu pada contoh 1, jika suatu produk dipilih secara acak dan ditemukan cacat. Jadi yang tadi contoh yang sebelumnya itu sudah diambil satu dan ditemukan cacat, berapakah probabilitas produk tersebut dibuat oleh mesin B? Berarti mesin B ini maksudnya mesin B2 ya. Sebentar. Oke, mesin B3 ya ini ya. Baik, ini B3 ya, dibuat oleh mesin B3. Ini kurang lengkap. Nah, jawabnya adalah ini ya, pakai rumus ini. Maka B3A, sebuah mesin ini diproduksi B3 ketika dia rusak gitu ya, sebelumnya rusak, dan berapa peluang diproduksi oleh B3? Jawabannya adalah peluang B3 dikalikan peluang A B3 pada B3 ini ya. Maka ini menggunakan ini ya, karena ada 3 maka mesinnya ada 3, maka ketiganya digunakan. B1 dikalikan peluang barang itu rusak ketika digunakan oleh B1. Barang rusak peluang barang rusak ketika sebelumnya digunakan oleh B2. Seperti ini, tinggal dimasukkan rumusnya. Nah, karena dia 10 dibagi 49, artinya produknya kecil, peluang barang itu digunakan oleh barang itu rusak dan kemudian digunakan oleh B3 itu kecil, maka produk yang dipilih itu kecil kemungkinan dibuat oleh mesin B3.
3. Kemungkinan tidak dibuat oleh mesin B3. Contoh yang selanjutnya, perusahaan manufaktur menggunakan 3 rencana analitis untuk desain dan pengembangan produk tertentu. Karena biaya, keduanya digunakan pada waktu yang berbeda. Faktanya rencana 1, 2, dan 3 digunakan untuk masing-masing 30, 20, dan 50% produk. Kita lihat di sini, saya nulis peluang produk rusak dari rencana 1, 2, 3, peluang dari P1 0,3, peluang produk rusak dari rencana kedua 0,2 dan ini 0,5. Didapat dari sini ya. Tingkat kerusakan berbeda untuk ketiga prosedur sebagai berikut. Ini jadi tingkat kerusakannya, jadi ini cara bacanya peluang, D ini produk rusak ya, peluang produk itu rusak ketika dijalankan dengan rencana 1. Peluang produk itu rusak ketika sebelumnya dijalankan rencana 2. Ini ya, di list di sini. Setelah dijalankan, jika sebuah produk yang dipilih secara acak, jadi kemudian satu produk diamati secara acak, kemudian ditemukan cacat, rencana mana yang digunakan? Jadi kalau tadi D, fokusnya adalah pada barang rusak, sebelumnya dipakai di rencana 1, barang rusak yang sebelumnya menggunakan rencana 2, di sini pertanyaannya dibalik. Ya, berapakah peluang barang yang menggunakan rencana 1 dan rusak begitu. Jadi diambil dulu rusak, kemudian berapa peluangnya itu rusak itu diolah dengan rencana 1. Kalau yang tadi kan berapa peluang rusak yang sebelumnya diolah dengan rencana 1 seperti itu. Kalau ini sudah diambil dan sudah rusak, nah berapa peluang yang rusak itu diolah dengan rencana J gitu. Menggunakan kaidah Bayes. Ya, ini. Anda bisa melihat ini ya. Tinggal dimasukkan. Peluang bersyarat, rencana 3 memiliki nilai paling besar. Maka produk cacat kemungkinan disebabkan oleh rencana 3. Jadi dibandingkan, ternyata yang paling besar adalah yang nomor 3. Kemungkinan ini nomor 3. Jadi ini ya, tadi diketahui. Nah, ini tinggal dimasukkan. Yang ini juga begitu sebenarnya. Ini saya ngulang aja ya. Berarti P2D sama dengan, sama ya caranya, P2 dikalikan peluang barang itu rusak yang diolah oleh P1. Ini berarti diolah dulu, terus berapa peluang rusaknya gitu kan. Dibagi P2 dikalikan P1. Ini ya. Ditambah P2 dikalikan P2 ditambah PP2 dan seterusnya. Seperti ini caranya. Baik, itu tadi adalah contoh kasus terakhir. Ini daftar pustakanya. Selamat belajar. Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Jadi teruslah belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.